Ada satu hal yang tidak akan pernah berubah di dunia hiburan Korea. Publik mungkin bisa memaafkan skandal cinta, tapi tidak akan pernah lupa ketika idola mereka menyinggung soal agama dan politik. Dan kali ini, nama yang terbakar di tengah badai itu adalah Choi Siwon. Member Super Junior yang dulu dielu-elukan sebagai simbol ketampanan, kesopanan, dan keimanan. Tapi hanya dalam beberapa hari, cinta itu runtuh seketika. Semua karena satu unggahan Instagram yang mengguncang dunia. Semua bermula dari story di akun Instagram Siwon pada 11 September 2025. Ia mengunggah foto Charlie Kirk, seorang aktivis konservatif asal Amerika yang baru saja ditembak mati. Sekilas, unggahan itu tampak sederhana, hanya ucapan belasungkawa disertai tulisan "Rest in peace Charlie Kirk, well done, good and faithful servant." Tapi bagi publik, kata-kata itu tidak sesederhana doa. Charlie bukan sosok sembarangan. Ia dikenal sebagai tokoh politik sayap kanan yang punya rekam jejak panjang dalam menyebarkan pandangan anti-LGBT, anti-Muslim, dan ultra-konservatif di Amerika. Jadi ketika Siwon, seorang idola global dengan jutaan penggemar dari berbagai latar agama dan bangsa, menulis kata "faithful servant", dunia langsung membaca itu sebagai dukungan terhadap ideologi ekstrem. Unggahan itu menyulut ledakan reaksi dari penggemar di seluruh dunia. Fans marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Di akun X, tagar "Siwon out" meledak. Banyak yang menyebut Siwon telah menodai nama Super Junior dengan membawa ideologi politik ke dalam ruang publik. Di Korea Selatan, media langsung bereaksi. Indian Times menulis, fans memecah dua kubu. Mereka yang membela niat Siwon dan mereka yang menuntut agar ia keluar dari Super Junior. Sementara di forum internasional seperti Reddit dan Diku, para pengguna menuduh Siwon terlalu sering memakai narasi iman untuk menutupi bias ideologinya. Yang membuat api semakin besar. Muncul kabar bahwa Lee Tok, leader dari Super Junior, sempat unfollow Siwon di Instagram. Publik makin yakin, bukan hanya fans yang kecewa, tapi rekan satu grupnya pun ikut menjaga jarak. Apalagi Siwon sempat terlihat sendirian di beberapa penampilan publik pasca insiden itu. Namun Siwon mencoba memadam api itu dengan klarifikasi lewat aplikasi Bubble. Ia menulis bahwa unggahan itu hanyalah bentuk belasungkawa, bukan dukungan politik. Ia mengaku menyesal kalau tindakannya menimbulkan salah paham, tapi permintaan maaf itu justru menimbulkan reaksi berlawanan. Banyak fans menyebutnya kering, tidak tulus, dan cuma gimmick manajemen. Dan saat publik mulai melupakan drama itu, Siwon kembali membuat blunder dengan yang lebih parah. Kali ini bukan soal politik, tapi soal agama. Di akun Instagramnya, Siwon membagikan video dari akun bernama @reformed_by_Chris. Video itu menampilkan potongan umat Kristen Nigeria yang sedang berdoa di tengah reruntuhan gereja. Di caption tertulis, "Kaum Islam membakar gereja mereka hingga rata dengan tanah, tapi mereka tidak meninggalkan iman mereka." Kalimat itu, menurut Korea Bu dan pop brand Indian Times, bukan cuma berita sedih, itu propaganda. Narasi yang menyudutkan Islam dan menampilkan umat Muslim sebagai pelaku kekerasan. Dalam waktu singkat, Siwon dibanjiri tuduhan Islamofobia dan rasisme. Fans Muslim dari Indonesia, Malaysia, Turki, dan Timur Tengah menyerbu kolom komentarnya. Mereka menulis, "Kenapa kau cepat berbicara ketika Kristen diserang, tapi diam 1000 bahasa saat Muslim dibantai di Gaza?" Siwon kembali diam, tidak ada klarifikasi. Tidak ada permintaan maaf ke publik, dan di dunia hiburan Korea yang serba sensitif, diam seringkali berarti mengakui kesalahan. Media Korea mulai menggunakan istilah baru untuknya, "The Villain Idol", si idola yang jatuh karena imannya sendiri. Jauh Post Entertainment menulis bahwa permintaan maaf Siwon terlalu formal, terlalu dingin, dan tidak menunjukkan empati terhadap umat yang disinggung. Suara.com bahkan menyebutkan, hipokrit karena lebih vokal menyerang Islam daripada mengutuk kekerasan di Gaza. Di platform fandom seperti Weverse dan Twitter, seruan untuk memboikot Siwon makin menguat. Beberapa fans membuat petisi agar SM Entertainment mencopotnya dari aktivis Super Junior. Mereka menilai, jika perusahaan tetap diam, maka label itu berarti mendukung ujaran kebencian. Dan inilah bagian paling pahit. Semua ini bukan kali pertama bagi Siwon. Bertahun-tahun sebelumnya, ia pernah dikritik karena menolak peran homoseksual dengan alasan agama.
juga karena meretweet tokoh Kristen konservatif yang menolak pernikahan sesama jenis. Artinya, ini bukan kejutan. Publik cuma baru sadar sekarang bahwa di balik wajah sempurna dan senyum malaikat, ada keyakinan keras yang tidak sejalan dengan citra universal yang selama ini ia bangun. Di dunia K-pop, tempat semua idol dituntut netral, Siwon justru membawa perang ideologi di tengah panggung hiburan global. Ia menembus batas yang paling tabu, agama, politik, dan identitas. Sekarang, masa depan Siwon berada di ujung pisau. Ia masih punya jutaan penggemar yang mencintainya, tapi juga jutaan yang sudah menutup pintu selamanya. Apakah ia akan bertahan dengan imannya dan melawan arus kebencian, atau tenggelam pelan-pelan di tengah cancel culture yang tak mengenal ampun? Yang jelas, Choi Siwon telah menjadi pelajaran besar bagi dunia hiburan, bahwa di era digital ini, satu postingan bisa menghancurkan 2 dekade reputasi, bahwa menjadi idola suci tidak lagi cukup jika ucapanmu melukai jutaan orang lain, dan mungkin bagi Siwon inilah harga diri kesalehan yang terlalu vokal, karena keyakinan pribadi berubah menjadi bumerang yang menikam balik.